Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayuliani, saya dari kelas PTIK 2A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan, saya dari kelompok 2. Mengidentifikasi ruang lingkup jaringan. Ruang lingkup yang dimaksud adalah berapa banyak dan seberapa besar jaringan komputer tersebut akan dibangun. Berdasarkan ruang lingkupnya, sebuah jaringan komputer dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang ke-1, Local Area Network atau LAN, merupakan jaringan komputer yang dibangun di ruang lingkup kecil seperti sebuah perkantoran, sekolah, rumah, dan institusi tertentu. LAN dibangun pada ruang lingkup yang terbatas, hanya dalam radius beberapa meter atau kilometer saja. Selanjutnya yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network, merupakan jaringan komputer dibangun untuk kebutuhan ruang lingkup yang besar, bisa mencakup satu kota. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN, merupakan jaringan komputer dengan cakupan area yang lebih luas dan biasanya akan menghubungkan beberapa kesatuan jaringan komputer yang lebih banyak. Selanjutnya, menghitung besarnya kapasitas jaringan. Kebutuhan bandwidth atau kapasitas jaringan berbeda-beda untuk jaringan komputer yang berbeda. Mirip seperti jaringan pipa air di rumah kos. Makin banyak kamar kos yang membutuhkan air dengan debit sama atau makin banyak keran, makin besar pula pipa jaringan air yang dibutuhkan. Dalam konteks koneksi internet, makin banyak pengguna yang membutuhkan kecepatan koneksi internet yang sama, makin besar bandwidth yang dibutuhkan kantor tersebut. Nah, dengan analogi tersebut, untuk menghitung kebutuhan bandwidth sebuah kantor, maka perlu kita hitung jumlah PC, laptop, dan peralatan lain yang terkoneksi. Cara sederhana menghitung kebutuhan bandwidth adalah dengan asumsi bahwa satu orang staf menggunakan satu alat terkoneksi internet. Kita kelompokkan staf di kantor tersebut berdasarkan kebutuhan bandwidth jenis tupoksi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang pertama, pekerjaan ringan, 50 kbps, menggunakan internet misal hanya untuk email atau browsing. Yang kedua, pengguna sedang, 80 kbps, menggunakan internet misal untuk administrasi sistem informasi, akses sistem berbasis cloud, file gambar atau video, tetapi pengirimannya berbatch, unduh rutin file, dan lain-lain. Yang ketiga, pengguna berat, 120 kbps, menggunakan internet rutin untuk file besar dan real-time misal CCTV, video konferensi, gambar resolusi tinggi, sistem telepon VoIP, layanan TV online, dan lain-lain. Contoh kasus, misal di kantor saya terdapat 20 pengguna internet. Anggap staf cleaning tidak perlu koneksi internet. Terdiri dari 5 pengguna berat, misal staf monitor CCTV, staf pengiriman file video dan gambar. 5 orang pengguna menengah yaitu asisten admin sistem, dan 10 orang pengguna ringan yaitu misalnya staf kantor yang hanya butuh internet untuk akses email atau file teks lainnya. 5 pengguna berat dikalikan 120 kbps yaitu 600 kbps, 5 pengguna menengah 80 kbps dikali 80 kbps sama dengan 400 kbps, 10 pengguna ringan dikali 50 kbps yaitu 500 kbps. Total kebutuhan bandwidth yaitu 1.500 kbps atau 1,5 mbps. Selanjutnya, menentukan besaran bandwidth setiap segmen. Mengetahui batas bandwidth yang digunakan perlu diperhatikan, sebab bila ternyata batas bandwidth tersebut lebih kecil daripada yang diperkirakan, maka akan membuat jaringan semakin lambat prosesnya. Dan sebaliknya, jika batas bandwidth tersebut besar dan mencakupi penggunaan, maka jaringan akan lancar dipakai. Seperti pada contoh di bawah.
memilih topologi. Pada pembelajaran kali ini, saya dan kelompok saya memilih topologi jenisnya extended star topologi, dan pada gambar di bawah ini topologi yang sudah kami buat. Membuat peta jaringan sesuai dengan keadaan gedung atau lapangan. Untuk fitur-fitur yang digunakan sendiri sudah dijelaskan di atas, dan di bawah ini pengujian CMD dari server ke PC atau sebaliknya. Jika icon di antara kabel sudah berwarna hijau, berarti sudah sukses dan terkonek. Apabila ikonnya masih bulat berwarna orange, itu berarti masih loading dan tinggal ditunggu beberapa saat sampai berwarna hijau. Untuk tutorial pembuatan topologi ini yang sudah kami buat, itu terdapat pada lembar informasi lebih lengkapnya dan akan dicantumkan pada blog. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.